3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudara, dalam kesempatan yang indah ini saya akan membagikan tentang sebuah topik, setan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jauh sebelum waktu dicatat di dimensi di luar pemahaman manusia, ada peperangan di surga, pemberontakan Lucifer, malaikat yang mulia dan penuh cahaya terang, berakhir dengan kejatuhannya yang sangat menyakitkan. Bersama para pengikutnya, ia diusir dari hadapan tata Allah yang tinggi, dilemparkan ke dalam kegelapan yang dalam. Namun, kejatuhan itu tidak memadamkan ambisinya, melainkan mengubah strateginya. Alkitab mencatat sebuah kebenaran yang mengerikan, sebuah peringatan keras bagi setiap jiwa yang telah ditebus oleh Kristus. Iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Hal ini dicatat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Ini bukan sekedar perumpamaan, melainkan blueprint dari strategi penipuan yang paling licik. Musuh jiwa tidak selalu datang dengan jubah hitam, tanduk, dan cakar yang menakutkan. Seringkali ia justru muncul dalam wujud yang paling mempesona, paling meyakinkan, dan paling suci. Bayangkan saja, sang iblis yang esensinya adalah kegelapan dan kebohongan, memiliki kemampuan untuk mengadopsi rupa yang paling memukau, cahaya yang menyilaukan, pesona yang tak tertandingi, kata-kata yang terdengar bijak dan penuh kasih. Ia tahu persis bagaimana menipu kebaikan, kemurnian, dan kebenaran hanya untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tujuannya bukan untuk menakuti, melainkan untuk membujuk dan untuk menarik, bahkan akhirnya untuk menjerumuskan ke dalam jurang yang tak tersembuhkan, semua atas nama kebaikan yang palsu. Kegelapan dan cahaya melambangkan kejahatan dan kebaikan. Apabila seseorang melihat malaikat yang bercahaya, pasti akan terlintas dalam pikirannya bahwa makhluk tersebut baik, karena kejahatan diasumsikan atau diasosiasikan dengan kegelapan dan kebaikan dengan cahaya terang. Sepanjang sejarah umat manusia, dalam Alkitab, cahaya merupakan simbol spiritual untuk kebenaran dan karakter Tuhan yang tetap. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kiasan ini dipakai berulang kali dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa Allah sepenuhnya baik dan benar. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, saat kita berada di dalam cahaya atau terang, kita sedang berada di pihak Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ia mendorong kita untuk bersatu dengannya dalam cahaya, karena tujuannya adalah menerangi kita. Cahaya adalah ruang di mana kasih tinggal. Allah telah menciptakan terang atau cahaya, tinggal di dalam terang, dan menempatkan terangnya di dalam hati manusia, agar manusia dapat melihat dan mengenalnya, serta memahami kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi, dalam surat 2 Korintus, pasal 11, ayat 14, memberitahukan kita bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang dimaksud ialah bahwa setan menggunakan daya tarik untuk menipu kita. Daya tarik tentang terang itu hanya untuk menipu diri kita. Setan ingin supaya kita menyangka bahwa setan adalah baik, jujur, mengasihi, dan berkuasa semua sifat yang dimiliki Allah. Mengklaim diri sebagai makhluk kelam yang bertanduk lebar. Di saat setan keluar dengan mengklaim diri sebagai makhluk kelam yang bertanduk tajam, jelas tidak akan menarik perhatian banyak orang. Mayoritas orang lebih tertarik pada terang, bukan pada kegelapan. Dengan cara demikian, setan menipu kita dan mengundang kita kepadanya dengan memperlihatkan diri sebagai entitas bercahaya atau berterang. Bagaimana
cara kita membedakan terang yang datang dari Allah dan terang yang datang dari setan. Ingat saudara, hati dan pikiran kita sangat mudah tersesat oleh pesan-pesan yang saling bertentangan. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita berada di jalur yang tepat? Mazmur pasal 119 mengatakan demikian, perkataanmu adalah pelita untuk kakiku dan cahaya untuk jalanku. Ayat 105. Dan ketika terungkap perkataan-perkataanmu memberikan terang, memberikan cahaya, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang bodoh. Ayat yang ke-130. Firman Tuhan memiliki kekuatan seperti suara Allah menghasilkan terang dalam jiwa kita. Mendengarkan suara dari firman Tuhan akan membantu kita untuk membedakan terang dari Allah dengan terang dari setan yang palsu. Setan membungkus dosa sebagai sesuatu yang menarik dan indah, serta menyajikan ajaran palsu sebagai ajaran pencerah yang mampu mengubah hidup. Jutaan orang terberdaya oleh taktiknya karena mereka tidak mengetahui kebenaran dari Kristus. Yesaya pasal 8 ayat 20-22 menggambarkan kegelapan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap firman Allah. Bangsa Israel mencari kebenaran melalui perantaraan dukun karena telah terpengaruh oleh kebohongan setan. Yesaya memanggil, tanyakan ajaran dan bukti. Barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan ucapan tersebut, maka baginya tidak muncul lagi. Mereka akan berkeliaran di negeri itu, menderita dan kelaparan. Dan ketika mereka lapar, mereka akan gelisah dan mengutuk raja serta Tuhan mereka. Mereka akan menatap langit dan melihat bumi. Dan sebenarnya hanya ada kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menekan. Dan mereka akan terperosok ke dalam kabut. Kegelapan muncul karena mencarikan kebenaran di luar ajaran Allah. Sayang, sepertinya yang dinyatakan Yesaya saat manusia tidak memiliki fajar. Mereka berjalan ke sana kemari mondar-mandir dalam kegelapan dan marah kepada Allah dengan menolak untuk mendekatinya demi mendapatkan pertolongan. Dengan demikian, penyamaran setan sebagai malaikat terang semakin ampuh. Ia mengubah terang menjadi gelap dan gelap menjadi terang, serta menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah pembohong, bahwa Allah adalah kegelapan. Selanjutnya, dalam perjuangan roh kita mengarahkan kebencian kepada satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Saudaraku, dalam tayangan kali ini, saya berusaha untuk mengingatkan saudara dan saya secara pribadi bahwa ketika sebuah dosa dianggap sebuah hal yang lumrah, ketika dosa dianggap sesuatu hal yang biasa dan dilakukan di tengah-tengah himpunan orang percaya, disitulah setan sudah mulai menyamar sebagai malaikat terang. Setan yang menyamar sebagai malaikat terang bisa memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam firman, dan hidupilah firman itu supaya firman itu menghidupi kita. Ingat saudara, bahwa segala sesuatu yang dinyatakan di sekeliling kita itu adalah dosa menjadi kebenaran. Itulah awal dari segala sesuatunya yang membuktikan setan menyamar sebagai malaikat terang. Tetap berjaga-jaga, tetap waspada, dan hati-hatilah senantiasa selalu, karena Kristus yang telah menyelamatkan kita akan senantiasa menjagai kita dengan rohnya yang maha kudus selama kita tunduk dan hidup di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.